Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang materi rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan sumber daya manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan sumber daya manusia, serta komponen-komponen apa saja yang termasuk di dalamnya? Semua itu akan kami bahas pada materi ini. Sebelum ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purnaningsi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riantoro. Saya Belika Putri Restanti. Perkenalkan, nama saya Selvia Deprianti. Saya Rintang Lila ini. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama ada pokok pembahasan. Pada materi rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan sumber daya manusia memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada rekrutmen, kedua seleksi, ketiga orientasi, dan keempat penempatan sumber daya manusia. Itu merupakan penjelasan 4 pokok pembahasan kita pada materi ini. Untuk penjelasan secara lebih rinci akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Adapun tujuan rekrutmen, yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Kemudian yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk bertanggung jawab dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Kemudian prinsip rekrutmen. Menurut Feza Rival, ada 2 prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Kemudian sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber rekrutmen internal, yaitu sumber rekrutmen yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya, para karyawan perusahaan. Kemudian yang kedua, sumber rekrutmen eksternal, yaitu sumber rekrutmen yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya, lembaga penyedia tenaga kerja, lembaga pendidikan, masyarakat, lembaga pemerintah, dan sebagainya. Kemudian proses rekrutmen. Umumnya proses rekrutmen di Indonesia menggunakan 3 proses. Yang pertama, searching proses, yaitu proses untuk memperoleh para pelamar kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui sumber daya yang tersedia. Yang kedua, selection process, yaitu proses penyaringan para pelamar kerja menjadi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga, user process, yaitu proses mencari orang-orang yang tepat untuk posisi-posisi yang dibutuhkan atau tersedia yang diperoleh dari kandidat yang ada yang telah lolos dari selection process. Kemudian metode rekrutmen. Metode rekrutmen terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, menurut sifatnya. Menurut sifatnya, metode rekrutmen terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode tertutup, yaitu cara menarik pelamar atau karyawan hanya dengan menginformasikannya kepada orang atau karyawan tertentu. Kemudian yang kedua, metode terbuka, yaitu cara menarik pelamar atau karyawan yang dilakukan dengan menginformasikannya secara luas dan umum. Kemudian yang kedua, menurut sumbernya. Menurut sumbernya, metode rekrutmen terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode berdasarkan sumber internal perusahaan.
yaitu cara perekrutan SDM yang berasal dari dalam perusahaan atau lembaga itu sendiri. Contohnya, penawaran terbuka untuk suatu jabatan dan pembantuan kerja. Kemudian yang kedua, metode berdasarkan sumber eksternal perusahaan, yaitu cara perekrutan SDM yang berasal dari luar perusahaan atau lembaga itu atau pihak luar yang berkaitan dengan perusahaan atau lembaga itu. Contohnya, pengiklanan, open house, penyewaan, pekerja sewa atau honorer, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kendala rekrutmen. Menurut Hasibuan, terdapat 6 kendala rekrutmen. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Yang kedua, persyaratan jabatan. Yang ketiga, metode pelaksanaan rekrutmen. Keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Kelima, solidaritas perusahaan. Dan yang keenam, kondisi lingkungan eksternal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seleksi SDM. Karena setiap dilakukannya perekrutan karyawan, maka akan dilaksanakan penyeleksian dari pihak perusahaan atau organisasi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat dan mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Tujuan seleksi itu sendiri menurut Netisemito, yakni adalah seleksi bertujuan untuk the right man in the right place. Artinya, di dalam proses seleksi ini, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat pula. Secara umum, tujuan dari proses seleksi ini yaitu yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat pada jabatan yang tepat pula. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Dan yang ketiga, mengevaluasi dalam penempatan jabatan seorang karyawan tersebut. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan tanpa diskriminasi. Dan yang kelima, memperkecil tindakan buruk yang akan dilakukan oleh karyawan yang tidak diterima oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, metode yang biasanya digunakan dalam pengadaan seleksi, yaitu ada 2 metode. Yang pertama, metode non-ilmiah, dan yang kedua yaitu metode ilmiah. Metode non-ilmiah ini dilaksanakan tanpa didasari pada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi didasarkan pada perkiraan dan pengalaman kerja. Unsur-unsur yang diseleksi pada metode non-ilmiah ini biasanya yaitu surat lamaran, transkrip nilai, hasil interview, keadaan fisik, penampilan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu ada metode ilmiah pada tahap penyeleksian karyawan. Metode ilmiah ini merupakan pengembangan dari metode non-ilmiah tadi, di mana pada metode ini sangat memperhatikan tentang unsur-unsur yang akan diseleksi. Cara menyeleksinya yaitu dengan menganalisa metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi pada prestasi kerja, berorientasi pada kebutuhan real karyawan, dan berpedoman kepada undang-undang perburuan. Kemudian dalam proses seleksi ini terdapat juga 4 komponen dalam prosesnya. Yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja, yang mana setiap perusahaan atau organisasi memiliki kuota tertentu atau batas jumlah karyawan yang akan diterima oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu ada standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Misalnya, suatu perusahaan tersebut membutuhkan seorang kasir. Jadi yang diseleksi yakni pengalaman dalam
pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Kualifikasi ini meliputi keahlian, jenis kelamin, penampilan, umur, pendidikan, karakter, bakat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam seleksi SDM ini terdapat juga pendekatan seleksi, yang mana pendekatan seleksi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu seleksi administratif, seleksi tertulis, dan seleksi non-tertulis atau tidak tertulis. Seleksi administratif biasanya itu berupa berkas-berkas yang diminta oleh suatu perusahaan atau organisasi yang melakukan perekrutan calon tenaga kerja. Sedangkan seleksi tertulis itu biasanya dilakukan semacam tes begitu. Dilakukan semacam tes yang diberikan kepada calon karyawan, yang mana hal tersebut menjadi acuan mereka untuk menerima atau tidaknya calon karyawan tersebut. Dan yang ketiga yaitu adanya seleksi non tertulis. Ini biasanya seleksi fisik, seleksi kesehatan, dan sebagainya ya. Selain pendekatan tadi, di seleksi SDM juga terdapat beberapa kendala. Di antaranya yaitu tolak ukur, di mana tolak ukur ini ialah sulitnya menentukan standar yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya, kejujuran, kedisiplinan, dan praaksara dari pelamar mengalami kesulitan. Kemudian ada penyeleksi. Jadi, kendala lain pada seleksi SDM ini yaitu terdapat pada penyeleksinya, di mana setiap perusahaan atau organisasi kesulitan menemukan penyeleksi yang jujur dan objektif dalam memberikan penilaian saat menyeleksi. Itu terjadi mungkin karena adanya ikatan keluarga antara pihak penyeleksi dengan calon karyawan, adanya suap menyuap mungkin ya, dan mungkin itu karena ada istilah orang dalam gitu. Kemudian yang ketiga kendalanya itu ada pelamar itu sendiri. Kadangkala saat dilakukan interview, para pelamar pekerjaan sulit untuk memberikan jawaban-jawaban yang jujur, dan mereka senantiasa memberikan jawaban yang seolah-olah ditutupi karena mereka ingin menunjukkan sisi positif mereka di hadapan penyeleksi ya. Itu yang mungkin jadi hambatan juga karena kurang adanya kejujuran dari calon pelamar pekerjaan itu, calon karyawan. Untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi ini, diperlukan kebijakan untuk melakukan seleksi yang lebih ketat. Karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, maka akan semakin cermat dan teliti juga dalam proses penerimaan karyawan. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang mungkin menjadi pertimbangan dalam proses penyeleksian. Di antaranya yaitu kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin banyak jumlah calon karyawan yang memenuhi persyaratan, maka akan semakin mudah juga bagi suatu organisasi atau perusahaan menemukan karyawan-karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah calon karyawan yang terjaring, maka semakin sedikit juga kesempatan suatu perusahaan atau organisasi itu untuk mendapatkan karyawan yang kompeten. Kecilnya jumlah karyawan yang terjaring ini bisa disebabkan oleh upah atau gaji yang ditawarkan terlalu rendah, pekerjaan yang menuntut spesifikasi terlalu tinggi, persyaratan yang harus dipenuhi terlalu berat mungkin, dan mutu pelamar itu sendiri yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor organisasi eksternal yang mencakup faktor etika. Itu tadi keterkaitan antara sulitnya mendapatkan penyeleksi yang jujur, mungkinnya adanya suap menyuap di dalamnya, dan hal-hal lainnya mungkin orang dalam tadi mungkin juga. Dan yang kedua ada ketersediaan dana dan fasilitas yang kurang memadai mungkin. Yang ketiga ada faktor kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, terkadang mendiskriminasi dalam proses tersebut, misalnya lebih memilih ras, mandang fisik mungkin, dan hal lainnya. Dan faktor yang menjadi pertimbangan yang ketiga yaitu ada
perangkat organisasi yang meliputi analisis jabatan, perencanaan SDM, dan pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Selain itu juga faktor-faktor yang dipengaruhi seleksi yaitu ada orientasi, diklat, pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, perjanjian kerja, dan pengawasan personalia. Baiklah, selanjutnya orientasi sumber daya manusia. Pengertian orientasi adalah pengenalan atau adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungannya. Nah, maksud orientasi di sini itu ialah pengembangan dan pelatihan awal bagi karyawan baru yang memberikan informasi bagi perusahaan, pekerjaan, maupun kelompok kerja. Adapun menurut para ahli yaitu Ingham 1970 mengartikan bahwa orientasi itu ialah tingkah laku atau sikap karyawan baru yang membentuk atau yang menimbulkan harmoni di suatu pekerjaan dan membuat kinerja karyawan itu meningkat secara individu di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan orientasi. Di sini ada 7. Yang pertama itu menutup gap yang antara kecakapan pegawai dengan permintaan pekerjaan atau jabatan. Terus yang kedua itu mengurangi waktu untuk menyesuaikan diri yang akan dihadapi. Terus yang ketiga itu meningkatkan prestasi kerja. Terus yang keempat itu membentuk sikap dan tingkah laku di dalam pelaksanaan tugas. Terus yang kelima itu membantu memecahkan masalah operasional perusahaan sehari-hari, misalnya mengurangi absen, mengurangi kecelakaan kerja, dan lain-lain. Terus yang keenam itu memperoleh keahlian pegawai yang akan dibutuhkan perusahaan di masa depan. Nah, terus yang ketujuh itu menambahkan nilai bagi pegawai. Ini ada 7 manfaat orientasi. Yang pertama itu cepat menyesuaikan diri dan menjalin interaksi dengan lingkungan kerja baru. Terus yang kedua itu cepat mengerti budaya organisasi seperti visi, misi, nilai-nilai serta aktivitas operasional. Terus yang ketiga itu memiliki pola pikir yang sejalan dengan perusahaan. Dan keempat sebagai persiapan untuk menjalankan tugas di perusahaan. Terus yang kelima itu meminimalisirkan perasaan cemas, bimbang serta terasingkan. Yang keenam itu cepat memiliki rasa kebersamaan dan memiliki organisasi. Yang ketujuh mempermudahkan proses sosialisasi dan memperkecilkan tingkat ketergantungan. Terus yang keempat itu ada tahapan orientasi. Di sini ada 5. Yang pertama itu mempersiapkan karyawan baru. Yang kedua mempertimbangkan pemakaian pembimbingan teman baik. Yang ketiga itu memakai checklist orientasi. Yang keempat menyampaikan informasi orientasi dengan efektif. Yang kelima itu evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya yang kelima macam-macam orientasi. Ada 3 macam-macam orientasi. Yang pertama itu orientasi perorangan, orientasi tempat, dan orientasi waktu. Nah, saya akan menjelaskan orientasi perorangan. Orientasi perorangan itu kemampuan seseorang yang menampilkan identitas dirinya dan di sekitarnya. Terus yang orientasi waktu itu kemampuan seorang yang bisa memahami waktu, tanggal, hari, musim, bulan, tahun, dan berkaitan dengan waktu. Terus yang terakhir orientasi tempat. Orientasi tempat ini kemampuan seseorang dalam memahami batas-batas waktu, tempat atau ruang yang ditempati dan kaitannya dengan lokasi lain. Oke, selanjutnya yang keenam ada program orientasi. Nah, program orientasi di sini ada 7. Yang pertama itu company, yaitu perusahaan. Terus yang kedua itu customer and competitor, pelanggan dan saingan. Terus yang ketiga itu costume and manners, yaitu kostum dan tata krama. Yang keempat itu team. Yang kelima itu company regulation, yaitu peraturan perusahaan. Yang keenam job, yaitu pekerjaan. Terus yang ketujuh itu fasilitas. Selanjutnya hal-hal yang dihindari dalam orientasi. Yang pertama itu menekankan pada kertas kerja. Yang kedua peninjauan yang kurang jelas.
Terus yang ketiga itu tugas yang tidak mendetail bagi karyawan baru. Terus yang keempat itu informasi yang terlalu cepat dan banyak sehingga karyawan baru tidak fokus. Nah, yang terakhir ada keuntungan orientasi. Maksud keuntungan orientasi di sini itu seperti sosialisasi yang dipengaruhi secara positif bisa meningkatkan kecocokan orang dengan organisasi dan memperkuatkan persepsi positif dalam pekerjaan organisasi serta rekan kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penempatan sumber daya manusia atau yang bisa diartikan sebagai penempatan tenaga kerja di suatu perusahaan. Nah, penempatan tenaga kerja itu sendiri merupakan suatu usaha untuk menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya dengan menempatkan sumber daya manusia yang tepat atau dengan jabatan yang sesuai guna untuk mencapai atau memperoleh suatu hasil yang sebesar-besarnya sehingga perusahaan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Di dalam penempatan sumber daya manusia ini ada yang namanya sistem penempatan sumber daya manusia di LPI. Untuk penempatan sumber daya manusia dalam sebuah lembaga pendidikan ini merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga harus dilakukan dengan tepat dan posisi yang tepat dan dirancang secara tepat untuk mencapai daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya. Yang sudah saya bilang tadi, agar suatu perusahaan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada yang namanya prosedur penempatan sumber daya manusia di LPI. Nah, menurut Kamarudin mengungkapkan bahwa untuk memenuhi prosedur penempatan sumber daya manusia itu harus memenuhi 3 pernyataan. Yang pertama, harus ada wewenang untuk penempatan sumber daya manusia yang datang dari daftar permintaan sumber daya manusia yang dikembangkan melalui analisa beban kerja dan analisa tenaga kerja. Orang bertugas dalam penempatan harus mempunyai standar sumber daya manusia yang digunakan untuk membandingkan calon pekerja standar ini. Ini dikemukakan oleh spesifikasi jabatan yang dikembangkan melalui analisa jabatan. Terus yang terakhir, petugas penempatan mesti mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan di suatu jabatan yang sesuai. Di sini ada yang namanya faktor-faktor dan tujuan penempatan sumber daya manusia di LPI. Di dalam melakukan penempatan sumber daya manusia, hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan ini mencakup segala hal atau mencakup semua ruang lingkup yang pernah diketahui tentang suatu objek tertentu. Pengetahuan seseorang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan informal, membaca buku maupun dari pengalaman orang lain atau mendengarkan atau yang disebut sebagai mendengarkan cerita seseorang. Kedua, itu ada keterampilan bekerja. Keterampilan ini sangat membutuhkan suatu praktik di mana semakin seseorang banyak melakukan praktik atau latihan, maka semakin baiklah keterampilan yang dimilikinya. Hal ini didukung oleh pendapat Rao yang berpendapat bahwa orang-orang di organisasi apapun terlibat di dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan melaksanakan tindakan-tindakan ini akan memerlukan berbagai kemampuan teknis, kemampuan material, kemampuan perilaku, dan kemampuan spektual. Untuk keterampilan teknis ini mencakup suatu aktivitas khusus yang menggunakan pengetahuan prosedur, teknik, dan peralatan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, untuk keterampilan kemanusiaan ini mencakup semua kemampuan dalam kerja dengan melalui orang lain yang mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif. Meliputi kemampuan motivasi orang lain, mempengaruhi orang lain, memimpin orang lain, mengembangkan semangat sumber daya manusia, menyelesaikan konflik, dan lain-lain. Nah, keterampilan konseptual ini mencakup kemampuan untuk memahami kompleksitas lembaga dan penyesuaian. Keterampilan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu keterampilan mental, keterampilan fisik, dan keterampilan sosial. Terus yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja seseorang itu merupakan pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan
dilakukan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja yang baru. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan bentuk penempatan sumber daya manusia di LPI. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan sumber manusia ini yaitu yang pertama, prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan lain-lain. Terusnya, prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, di dalam perusahaan itu ada perbedaan-perbedaan antara tenaga kerja. Tokopesh Yatian mengemukakan bahwa teori sumber daya manusia mutakhir menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi sumber daya manusia baru. Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penempatan sumber daya manusia itu dapat berbentuk seperti promosi, mutasi, dan domasi. Dalam promosi ini adalah proses perubahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang telah dibebankan pada sumber daya manusia sebelumnya. Sedangkan mutasi ini merupakan suatu pemindahan sumber daya manusia dalam rangka menerapkan the right man in the right place. Mutasi ini sendiri merupakan kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi. Tujuan mutasi itu sendiri menurut Hasibuan itu adalah yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja sumber daya manusia. Yang kedua, untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan. Nah, yang ketiga, untuk memperluas dan menambah pengetahuan sumber daya manusia. Yang keempat, untuk mendorong spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka, bukan tertutup ya. Terus yang terakhir itu untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada demosi. Menurut Hasibuan, demosi yaitu pemindahan sumber daya manusia dari jabatan ke jabatan yang lebih rendah di dalam satu organisasi, wewenang, tanggung jawab. Demikian penjelasan tentang materi rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan sumber daya manusia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sumber daya manusia sangat berperan penting bagi perusahaan. Nah, apa peran pentingnya? Sumber daya manusia berperan untuk menjalankan perusahaan. Dengan adanya sumber daya manusia, perusahaan dapat beroperasi dan mencapai tujuannya. Dan bagi perusahaan, dalam mempekerjakan sumber daya manusia, perlu melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan sumber daya manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar perusahaan dapat mempekerjakan sumber daya manusia yang memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.